Halo kawan-kawanku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berjumpa kembali di dalam materi akuntansi perdagangan jasa di ekonomi pada pelajaran semester 2. Simak dengan baik ya teman-teman. Perusahaan dagang. Apa itu menurut kalian perusahaan dagang? Secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambahan terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambahan berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Apa tujuan utama perusahaan dagang? Tujuan utamanya yaitu mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Dapat kita simpulkan dari ciri-ciri perusahaan dagang, kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Materi berikutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Yaitu proses membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada suatu periode tertentu. Yang pertama, mencatat transaksi di jurnal umum. Apa itu transaksi di jurnal umum? Yaitu langkah pertama dalam siklus akuntansi dan digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Yang kedua, mencatat di buku besar pembantu. Setelah itu, entry jurnal dibuat dalam jurnal umum. Selanjutnya, entry ini harus diposting dan ditransfer ke akun buku besar. Ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Tujuan penjurnalan adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang ketiga, membuat neraca saldo belum disesuaikan. Pengertiannya adalah daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Pengertiannya yaitu entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun sebelum laporan keuangan disusun. Ada 3 jenis entry jurnal penyesuaian. Yang pertama, pembayaran di muka. Yang kedua, akrual. Yang ketiga, pengeluaran non-tunai. Selanjutnya itu ada neraca saldo telah disesuaikan. Pengertiannya ialah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. Ini adalah langkah terakhir sebelum laporan keuangan dapat diproduksi. Selanjutnya di sini ada membuat laporan keuangan. Dalam membuat laporan keuangan, hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Selanjutnya ada membuat lembar kerja akuntansi. Pengertiannya yaitu alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan.
Selanjutnya itu membuat jurnal penutup. Pengertiannya yaitu entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka ke akun permanen. Kan tadi ada dikatakan akun permanen. Akun permanen itu adalah akun neraca yang melacak aktivitas yang bertahan lebih lama dari periode akuntansi. Misalnya, akun kendaraan adalah akun aset tetap yang dicatat pada saldo. Selanjutnya membuat ringkasan penghasilan. Pengertiannya yaitu akun sementara yang digunakan untuk menyimpan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapat dan pengeluaran selama langkah entry penutup dari siklus akuntansi. Selanjutnya ada neraca saldo setelah tutup buku. Pengertiannya yaitu daftar semua akun dan saldo mereka setelah entry penutupan telah di jurnal dan diposting ke buku besar. Yang terakhir ada membuat jurnal pembalik. Pengertiannya yaitu entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan jurnal-jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Terima kasih kawan-kawan.